Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau langsung bahas tuntas satu bab spesifik ya, dari The Storyteller's Secret, bab 5. Ubah ceritamu, ubah hidupmu. Nah, sumber kita cuma dari bab ini aja nih, jadi fokus banget. Betul, fokus ke bab 5 ini. Bab ini kan langsung nunjuk ke Tony Robbins ya, dan ide utamanya tuh kuat banget. Narasi pribadi kita, apalagi soal perjuangan, itu bisa beneran mengubah hidup kita. Hmm, Nah, misi kita sekarang nih, kita coba bongkar deh. Gimana sih cerita itu bisa punya kekuatan kayak gitu? Terus gimana Anda di rumah bisa pakai kekuatan ini? Langsung aja ya. Kok bisa cerita sampai segitunya mengubah hidup? oke. Jadi inti bab ini tuh sebenarnya simple tapi dalam. Cerita yang paling ngebentuk hidup Anda sekarang, itu ya cerita yang Anda ulang-ulang ke diri sendiri soal masa lalu. Dan Tony Robbins itu contoh utamanya di sini. Kita lihat dia sekarang sukses, tapi bab ini ngingetin kita lagi awalnya di mana. Iya, perjuangannya ya. Betul. Tumbuh miskin, kondisi keluarga yang sulit, tinggal di apartemen studio yang wah sempit banget 400 kaki persegi, sampai harus cuci piring di bak mandi, coba bayangin. Itu detail yang spesifik dan pahit ya kedengarannya. Tapi poin pentingnya kan, dia nggak mandek di cerita penderitaan itu kan. Dia malah muter balikin itu. Tepat sekali. Nah, ini penting. Bab ini tuh secara gamblang ngasih peringatan soal bahaya kecanduan sama cerita negatif masa lalu. Istilahnya kayak penjara mental gitu, yang malah nahan potensi kita. Alih-alih lihat masa lalunya sebagai beban terus, dia ubah narasinya jadi sesuatu yang ngasih kekuatan. Nah, ini nih bagian yang menurut saya penting banget. Buku ini nyebutnya kisah pendorong semangat atau hunger story gitu ya. Iya, Hunger Story. Jadi cerita perjuangannya itu bukan buat dikasihanin, tapi malah jadi apa ya, bensin gitu, bahan bakar. Gimana persisnya dia pakai itu? Dia pakai Hunger Story itu buat dua hal utama. Pertama, ya jelas, buat motivasi diri sendiri, biar terus maju. Kedua, dan ini mungkin yang lebih strategis ya, buat bangun koneksi emosional yang dalam banget sama audiensnya. Oh gitu caranya. Iya, dia nggak malu cerita detail yang mungkin menyakitkan, kayak soal nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal yang layak. Justru keterbukaan soal perjuangan spesifik itu yang bikin orang lain ngerasa nyambung. Jadi bukan cuma cerita suksesnya aja yang dipoles, tapi justru detail perjuangannya itu yang bikin orang ngerasa, oh, dia juga manusia biasa, pernah susah juga. Persis, karena audiens jadi mikir, wah kalau dia aja bisa ngelewatin itu dan jadi kayak sekarang, mungkin saya juga bisa dong. Ini bukan sekedar motivasi umum, tapi koneksi yang dibangun di atas kerentanan yang diakui. Oke. Terus ada contoh lain kan di bab ini yang juga menarik banget. Sylvester Stallone sama naskah Rocky. Ah, iya Stallone. Dia kan dapat tawaran gede banget ya. Waktu itu $350.000, itu kan jumlah yang luar biasa buat dia saat itu. Tapi dia tolak. Kenapa tuh? Nah, itu dia. Karena buat Stallone, Rocky itu bukan cuma naskah film biasa. Itu udah kayak metafora hidupnya dia sendiri, perjuangannya dia. Dia merasa harus dia yang mainin peran itu. Nggak mau orang lain yang nyeritain kisahnya. Ini soal kepemilikan narasi kan. Dia rela nolak uang gede demi jaga keutuhan ceritanya. Sikap ngototnya Stallone ini nyambung banget ya sama konsep lain yang dibahas juga di bab ini, soal alur dramatis. Buku ini kan pakai Rocky sebagai contoh. Bisa dijelasin dikit nggak? Bisa. Jadi bab ini tuh ngebedah Rocky pakai struktur alur dramatis yang klasik banget 3 bagian. Dan ini efektif banget. Pertama adalah latar belakang cerita. Perjuangan si tokoh utama si Rocky Balboa ini kan petinju kelas teri ya. Iya. Nah ini yang bikin kita peduli, ngerasa dia underdog. Oke, bikin kita dukung dia ya. Betul. Kedua, ada kait emosional yang kuat. Kesempatan emas yang kayaknya mustahil. Tanding lawan juara dunia, Apollo Creed. Ini pemicunya. Ketiga, ada pertarungan dan resolusinya. Nah, yang unik di Rocky kan tujuannya bukan menang, tapi bertahan sampai ronde terakhir. Ini bikin resolusinya kerasa ngena banget di hati karena kita ikut ngerasain perjuangannya dia buat sekedar buktiin diri. Iya. Dan yang bikin penasaran nih, gimana Robbins nerapin alur dramatis yang mirip ini di seminarnya? Kan beda ya film sama seminar gitu. Mirip tapi ya disesuaikan.
Buku ini jelasin kalau Robbins itu secara sadar nyusun cerita personalnya, terutama hunger story-nya tadi, ngikutin alur dramatis ini pas dia bicara di depan orang banyak. Semakin besar tantangan dan perjuangan yang dia ceritain, tentu yang beneran terjadi ya, semakin kuat dampaknya ke audiens, mereka jadi ikut ke bawah alur emosinya, dari perjuangan, terus ada titik baliknya, sampai ke pencapaian atau pelajaran yang didapat. Wah, jadi ini bukan sekedar curhat ya, tapi ada semacam teknik bercerita yang dipakai. Oke, lantas ini semua artinya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Apa yang bisa kita ambil dari sini? Pesan utamanya sih jelas banget ya. Kejadian masa lalu itu ya fakta, tapi makna yang Anda kasih ke kejadian itu, nah itulah yang jadi cerita Anda. Dan cerita itulah yang ngebentuk realitas Anda sekarang. Bab ini benar-benar ngajak kita buat lihat ke dalam diri. Cerita masa lalu Anda, terutama bagian yang sulit nih, sekarang ini jadi sumber kekuatan atau malah jadi kayak rantai yang ngebelenggu. Cerita mana yang lagi Anda jalani sekarang? Jadi, ini bukan soal ngubah masa lalu ya. Nggak mungkin juga kan. Tapi lebih ke ngubah cara kita melihat masa lalu itu. Interpretasinya. Tepat, potensi Anda hari ini dan besok itu nggak ditentuin sama apa yang udah terjadi, tapi sama gimana Anda milih buat memaknainya sekarang. Ini nyambung banget ke rahasia pencerita di akhir bab. Menerima bahkan merangkul bagian tersulit dari cerita hidup Anda itu bukan beban. Justru disitulah kesempatan terbesarnya. Buat transformasi, buat tumbuh, dan ya itu tadi buat bangun koneksi emosional yang otentik. Kayak Robbins dan Stallone. Oke, oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita di bab 5 ini. Narasi pribadi Anda itu bisa dibilang kayak kekuatan super. Cara Anda ngebingkai perjuangan, kesulitan, bahkan kegagalan, itu punya kekuatan luar biasa buat ngarahin hidup Anda. Anda itu sutradara sekaligus penulis skenario cerita hidup Anda sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan sendiri di rumah. Coba deh, pikirin satu aja elemen dari cerita masa lalu Anda, mungkin sebuah kejadian yang selama ini Anda anggap sebagai, ya, kegagalan atau titik terendah. Setelah dengar diskusi kita ini, ada nggak kemungkinan buat ngelihat kejadian itu dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau ngubah bingkai narasi satu bagian kecil itu aja bisa jadi langkah awal buat ngubah keseluruhan cerita yang lagi Anda jalani sekarang? Coba direnungkan.